Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita semua muliakan, para guru-guru kita, para ulama, kiai, ajengan, terkhusus orang tua kita, Kiai Haji Tubagus Endang Zakaria, membersamai di kesempatan kali ini. Kita doakan para ulama kita, tokoh-tokoh kita di Bogor ini khususnya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kekuatan lahir batin membimbing kita, mencerahkan dan menyatukan kita untuk semangat membangun bangsa dan negara kita yang kita cintai. Yang kami hormati, kami banggakan dan turut berbahagia kepada seluruh keluarga besar Korem 061 Surya Kencana. Yang saya banggakan Pak Danrem Brigadir Jenderal TNI Anan Nurrahman. Selama saya kenal beliau, insya Allah sepanjang ini jenderal yang soleh. Dibanding Bapak Ibu, ini paling rutin Senin Kamis puasa. Hanya buka kalau main hari ke saya hari Kamis, pas saya suguhin buka. Tapi konsisten. Konsisten tahajud. Kita doakan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi komandan yang baik, teladan, dan dapat menginspirasi di kesatuan dan membanggakan dalam menjaga ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Para kasih Rem, keluarga besar dari berbagai kodim yang tersambung kepada Korem 061, keluarga besar dari Koramil yang saat ini juga hadir di kesempatan mulia ini. Tidak lupa di balik laki-laki tangguh dan di sampingnya selalu ada perempuan-perempuan hebat. Saya lihat persitnya malam ini istimewa, seragam khusus merah putih. Persit itu jamaah sekalian, itu persatuan istri-istri TNI. Yang kalau melihat bapaknya hebat, gagah, kuat, nah itu ada seragam-seragam merah putih di sampingnya. Saya lebih senang di sampingnya dibandingkan di belakang, karena ibu-ibu sekarang itu bahkan bukan cuma di samping, saya baru datang sudah di depan. Yang saya hormati, saya muliakan dari Polri kita, TNI, Polri kalau kuat itu luar biasa. Dua Kapolres hadir saat ini, baik dari Kapolresta Kombes Bismo, kita doakan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memimpin jajaran dengan baik dan diberikan kekompakan dengan TNI kita menjaga ketertiban dan ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Saya lihat juga ada AKBP Rio, ini dari juga di Polres Kabupaten Bogor. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah jaga beliau tetap prima. Ini termasuk juga yang luar biasa berprestasi menjaga ketahanan dan keamanan khususnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kebaikan. Terakhir yang saya cintai, seluruh masyarakat, keluarga saya yang hadir membersamai HUT Korem 061 Surya Kencana, seluruh jamaah yang sebagian tiada tanding karena acara baru dibuka ba'da Isya, 4:30 sudah buka lapak di sini. Jamaah-jamaah terbaik
Saya menyayangi Anda semua karena Allah. Doa saya semoga semuanya diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. 61 di dalam urutan mushaf Al-Qur'an itu ada surah namanya surah As-Saff. Urutannya surah ke-61. As-Saff itu artinya menyatu. As-Saff itu artinya tertib. As-Saff itu artinya terukur. As-Saff itu artinya tertata. As-Saff itu artinya rapi dan terbaik. Untuk itulah dalam sholat pun tidak dimulai sholat berjamaah itu kecuali ada softnya. Dan di dalam ayat itu ada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan kalimatnya menggunakan inna dibukanya. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Paham? Tidak. Inna itu huruf penguat. Bila ada informasi dibuka dengan inna, maka pendengar pembacanya itu mesti menanamkan informasinya dalam hatinya yang paling kuat. Nasab itu kalau dalam nahwu kalimat setelahnya ada harakat fathah atau kasrah kalau memang kondisinya jama'. Tapi nasab kata orang Arab asal katanya nasabar rajulu asahu fil ardi. Seorang menancapkan tongkat di tanah dengan kuat sehingga dia tidak goyah. Maka kalau ada informasi dalam Al-Quran dibuka dengan kata inna, tancapkan dalam hati, jangan pernah goyah. Ambil ibrahnya, ambil pengalamannya, tapi tancapkan informasinya, jangan pernah goyah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguh tancapkan dalam hatimu yang paling dalam. Keluarga besar Korem 061, tancapkan dalam hatimu yang paling dalam, kata Allah. Sungguh aku Allah mencintai para pejuang-pejuang yang kompak, yang bersatu, yang tertib, yang rapi, yang tertata, yang berjuang ikhlas, bukan karena tugasnya, tapi dia mendedikasikan tugasnya untuk sebagai implementasi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kokoh, kuat, tertib sehingga menjadi pasukan-pasukan yang hebat. Berbahagialah Anda tidak ditempatkan di korem yang lain, bukan di kantor yang lain, tapi ketika Anda mendapatkan kesempatan 061, maka kita implementasikan malam hari ini. Insya Allah Korem Surya Kencana adalah di antara korem yang mampu kompak, tegas, kuat, kokoh, dan tandanya korem yang mampu menyatukan manunggal bersama rakyat di kesempatan malam hari ini. Takbir. Ini saya senang lihat baju ijo-ijo ini. Dan di Bogor angkotnya juga hijau, saya lihat. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari aspek TNI dulu khususnya, saya tidak tahu ada korelasi atau tidak, tapi DNA TNI itu tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai spiritual dan bimbingan ulama. Hizbullah menyatu kemudian menjadi TKR, kelak dinasionalisasi menjadi TNI. Ada nilai nasab spiritualitas di dalamnya. Di Quran itu
ada nanti pemuda-pemuda yang wajahnya memancar lebih indah dibandingkan dengan berlian dan mutiara. Ada pemuda-pemuda yang berbinar wajahnya, bergerak-gerak, berjalan nyaman di taman-taman surga. Dan mereka diabadikan oleh Allah dalam keadaan tegap, gagah, muda, dan abadi, disebut dengan wildanun mukhalladun. Dan tahukah Anda, bajunya hijau. Bajunya hijau. Didapatkan di Quran surah 76 Al-Insan di ayat yang ke-21. Aliyahum. Perhatikan kalimatnya. Aliyahum. Nanti ada pemuda-pemuda tegap, wildanun mukhalladun, orang-orang yang muda, tegap, kembali lagi gagah, abadikan di surga tingkat tertingginya. Aliyahum, tingkat tertingginya. Libasun khudru wa istabrak. Mereka menggunakan pakaian-pakaian hijau min sundusin. Itu dari sutra yang sangat halus. Khudrin, warnanya hijau. Jadi sekarang berjuangnya, lelahnya, kadang kurang tidurnya, menjaga, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan niat ibadah kepada Allah. Lelahnya, capeknya, terkadang pikiran, terkadang kurang materi, diganti semua lelah oleh Allah ketika pulang. Pakaiannya bukan hanya digunakan sebagai dinas di dunia, diganti dengan pakaian sutra yang indah, yang mewah, yang halus, dihidupkan dengan tegak kembali. Silahkan berjalan-jalan santai di taman surga hijau. Jadi saya menginginkan ketika ada teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, TNI sudah mengenakan bajunya warna hijau, jangan sekedar jadikan kebanggaan sebagai tugas di institusi. Tapi tanda itu kebanggaan yang diapresiasi oleh Allah dan dijanjikan kalau benar seragam itu dijaga dengan baik, maka beralihlah warnanya tetap sama, tapi keindahannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu saat engkau akan dapati kenikmatan yang tak pernah dilihat bentuknya sebelumnya. Nggak sama didengar kisahnya dengan orang yang cerita di muka bumi dan tak pernah terlintas keindahannya. Jadi dari segi pakaiannya saja bukan pakaian biasa. Bangga. Dan ketika sudah mengenakan pakaian itu, maka satu di antara 4 yang diapresiasi oleh Al-Quran. Tidak ada satu negara yang makmur, yang tangguh, yang kuat, kecuali memiliki 4 pilar di dalamnya. Ada berapa pilar, Bu? Berapa, Bu? Kalau suami, berapa istrinya? Oh, bagus. Alhamdulillah. Pinter, Ibu. Bagus. Jadi ada anak SD, Bu. Anak SD sekolah. Betulan dia belajar hadis. Pulang bapaknya ngecek pada rem. Kamu belajar apa, Nak? Ini kisah nyata. Hadis, Pak, katanya. Apa hadisnya? Berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana bunyinya? Ya Rasulullah man adar. Katanya ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa aku mesti berbuat baik? Jawab Nabi apa? Ummak, ibumu. Terus ummak, ibumu. Terus ummak, ibumu. Terus abah, bapakmu. Berapa kali ibu disebutkan di situ? 3 kali, Pak. Cepat sekali bapak ini. Berapa kali bapakmu disebutkan di situ? Sekali, katanya. Jadi ibu berapa? Cepat sekali. Bapak berapa? 1. Nah, kasih tahu ibumu yang di dapur sana. Nah, hadis tadi. Begitu disampaikan, ibunya sedang iris terong. Udah sampai di situ saja. Kenapa nyampe ke situ ya?
balik. Saya mau kembalikan. Jadi ada apresiasi tinggi dan dimasukkan dalam 4 pilar. 4 pilar utama. Dan sekarang teori ini sudah dibuktikan sampai di negara-negara maju. Tidak ada negara yang kuat, yang maju, yang kokoh, superpower, bahkan yang paling hebat, kecuali riset sejarah membuktikan 4 pilar ini terdapat di dalamnya. Keempatnya didapati di Quran, surah Al-Quraisy. Surah apa? 3 di surah Al-Quraisy, 1 dalam hadis Nabi di tafsirnya riwayat Muslim, nomor hadis 1855, diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Auf bin Malik Al-Ashja'i. Kita sebutkan yang 3 ini dulu, kita bahas dengan yang keempatnya, lalu kita turunkan bahasannya menjadi kajian kita di malam hari ini. Ilafihim rihlatash shita. Pilar pertama, falyabudu rabb hadzal. Pilar kedua, allazi at'amahum min. Pilar ketiga, wa amanahum min khauf. Pilar keempatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. 4 pilar. Kalau ada negara, bangsa, bahkan masyarakatnya, kata Allah yang mencipta kita, ingin maju, ingin makmur, rakyatnya sejahtera, hidupnya rukun dan kuat, maka 4 ini harus didapatkan. 1, falyabudu rabb hadzal. Semua unsur masyarakatnya, baik itu yang pimpinannya, baik itu yang birokrasinya, diplomatnya, sampai ke masyarakatnya, kata Allah pilar pertama mesti memiliki pilar ketuhanan yang Maha Esa. Pilar pertama mesti terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya tanya begini deh. Yang mencipta alam siapa? Yang mencipta kita siapa? Yang bikin Indonesia dengan semua wilayahnya siapa? Yang punya rizki siapa? Yang punya segalanya siapa? Kita katakan dengan kuat yang punya Allah. Lalu kita ingin mengatakan ingin makmur tapi jauh dari Allah. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Yang pimpin Korem 061 Pak Danrem. Anda dekat dengan Danrem, mudah akses ke Korem ini. Pengen lihat replika badak Cula 1? Ada. Pengen lihat ikan koi yang baru muncul? Ada. Pengen jalan-jalan lihat masjid? Gampang. Kenapa? Dekat dengan Danrem. Anda dekat dengan Allah, apa yang mustahil bagi Allah? Rizki, Allah Ar-Razak. Ilmu, Allah Al-Alim. Punya masalah, Allah Al-Fattah. Ketika satu unsur bangsa kompak, masyarakatnya, pimpinannya, rakyatnya, di atasnya, punya asas ketuhanan yang Maha Esa, mengacu tersambung dengan Allah, turunlah Quran surah ke-7 ayat 96. Perhatikan kalimatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau asas pertama kata Allah dilakukan oleh segenap unsur penghuni satu tempat, satu wilayah Korem 061, tiap kabupatennya, kecamatannya, kelurahannya, sampai ke RT-nya, semua membangun kedekatan dengan Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ingat Allah. Kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Saya buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi untuk tempat itu.
Ini saya tanya sebentar. Nabi Muhammad diutus di mana? Kenapa jawabnya pelan? Ya. Nabi Muhammad, Pak, diutus di mana? Ya, yang jelas bukan di Bogor, di Mekah. Ya. Wah, hati-hati tuh. Hati-hati ya. Kata Nabi itu begini, nanti sepeninggal saya, la nabiyya ba'di, akan ada yang ngaku-ngaku Nabi sepeninggal saya. Kalau ada yang ngaku, cepat tolak. La, selesai. Karena dengan berakhirnya risalah Nabi Muhammad, selesai kenabian. Kenapa penting saya ingatkan? Karena kalimat Nabi itu jadi marak sekarang. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi, tidak perlu kaget. Karena kata Nabi akan ada yang ngaku. Yang kadang-kadang kita bikin kaget, setiap ada yang ngaku, ada aja pengikutnya. Kenapa saya ingatkan kota Bogor? Karena dulu ada AM, mantan pelatih bulu tangkis, ngaku Nabi. Diamankan sama polisi kita, Pak. Begitu diamankan ditanya, kenapa Anda ngaku Nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu. Orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu tuh. Rekor tertinggi LE dulu di Jakarta, ngaku malaikat. Dulu minta izin pada gubernur tempo lalu mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Untung nggak jadi tuh. Alhamdulillah tangkap sama polisi kita, dihukum 2 tahun. Polisi kita luar biasa tuh, jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Makasih, Pak. Takbir. Kompak kan enak kita tuh. Ya. Sampai mana tadi? Ya, malaikat ditangkap. Balik sini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nabi Muhammad diutusnya di Mekah. Jangan lihat Mekah sekarang. Yang banyak gedung-gedungnya, banyak hotelnya, ada jam gadang Arabnya. Semua ada di situ. Dulu nggak begitu. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, kakek buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-30 itu di urutan nasab kurang lebih, itu ditempatkan di lembah tandus yang air saja susah. Air susah. Gedung pencakar langit itu tidak ditemukan. Kanannya Romawi, kirinya Persia. Romawi sudah maju. Persia punya kekaisaran. Tapi kenapa Allah berkehendak risalahnya diturunkan di tempat tandus yang kriminalnya tinggi? Jangan bandingkan dengan sekarang. Sekarang kita bangunan unggul, tapi kriminal kalah sama masa itu. Karena itu disebut jahiliyah. Gabungan dari jahil orangnya, jahlun sifatnya. Jadi gabung keduanya, ketemu jahiliyah. Kalau ada pemabuk, itu pemabuk yang paling komplit. Zaman itu pemabuk amatir sehari 5 kali. Paling amatiran. Segala macam jenis zina hatam. Begal 1-2 sekarang dapat, beberapa sedang marak nih. Zaman dulu itu sekampung begal semua. Mungkin ada yang belum tuntas dulu, nyambung sekarang tuh. Itu sekampung begal semua. Nah, dikirimnya ke situ. Apakah Nabi pertama datang bawa kekayaan? Tidak. Apakah tongkat Nabi Musa yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Allah turunkan Al-Quran yang risalah pertamanya kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha subha walham wala ilaha Allah Allahu Akbar. Itu yang dikenalkan. Apa yang terjadi? Merubah keadaan jahiliyah jadi khairu ummah. Dibawa ke Yathrib, maju jadi Madinah Al-Munawwarah. Dibawa ke Afrika Utara.
Afrika Utara itu dulu provinsi. Panglima Kodamnya namanya Musa, itu Tariq bin Ziyad. Gubernurnya Musa bin Nusayr. Afrika Utara, provinsi. Itu Pangdam wilayah Afrika Utara, Tariq bin Ziyad. Kedatangan orang Suaka dari Andalusia, sekarang Portugal dengan Spanyol. Jadi jangan kenal pemain sepak bolanya aja. Ronaldo pindah ke Al-Nassr. Wah, kemudian disusul oleh Sadio Mane yang kumpul lagi di Al-Nassr. Firmino nyusul ke sana. Belakangan Neymar ikut. Hafal saya? Ya. Tapi nonton tidak. Saya tahu Inter Miami kemarin 0-0, baru kemarin. Tapi saya nggak nonton. Tapi Anda tanya, saya jawab. Kedatangan, dibantu, kirim pasukan untuk bantu. Bukan untuk mengekspansi, bukan untuk menzalimi, membantu aja. Setelah selesai, tolong dong tinggal dulu di sini, bantu kami bangun kota ini. Dibangun 7 abad peradaban. Dan dulu kalau disebutkan peradaban, peradaban Yunani, peradaban Mesir. Setelah datang risalah ketuhanan yang Maha Esa, berubah. Peradaban Islam di Andalusia. Peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Irak. Apa inti keislaman itu? La ilaha. Diterjemahkan tiada Tuhan selain. Dibahasakan yang baku ketuhanan yang maha satu. Jadi kalau sudah ada asas ketuhanan, tinggal dikeluarkan nilainya. Bagaimana berketuhanan yang Maha Esa itu? Silahkan dicek. Di antara semua negara yang berdiri tegak di dunia ini, kita patut berbangga. Karena hanya kita yang punya dasar dan dimasukkan dalam undang-undang negara berdasar atas ketuhanan yang maha. Pasal berapa? 29. Ayat berapa? Ayat 1. Kita mesti bangga. Asas 1 terpenuhi. Jadi kalau dikatakan apakah Indonesia ini bisa makmur? Harus jawabannya. Bukan bisa. Apakah Indonesia ini bisa sukses? Harus jawabannya. Apakah Indonesia ini bisa menjadi sosok global yang menginspirasi? Harus. Kuat? Harus. Menyatu? Harus. Karena asas paling pokok pakunya sudah ada. Tinggal implementasinya bagaimana? Orang tua kita yang ulama, yang tokoh intelektualnya melihat. Masukkan implementasinya pada pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Untuk yang muslim, bagaimana menunaikan amanat undang-undang dasar itu? Pasal 29 ayat 2 itu kembalikan. Bertuhan yang Maha Esa, nilainya dalam Quran disebut dengan takwa namanya. Apa namanya? Itu yang dimaksud Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau ada satu penduduk negeri, dia iman sama Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Allahu Akbar. Tapi tidak cukup sampai di situ. Dia buktikan keimanannya dengan meningkatkan takwa kepada Allah. Sekarang coba lihat. Silahkan bandingkan. I was in America since I think 8 months ago. And I went to National Mall in Washington DC. Pegel juga bahasa Inggrisnya. Ya intinya mah Bu, abdi kantos ke Amerika, 8 sasi ke Pengker. Terus tak kesempatan diangge ku abdi, mios ke Washington. Ya, dan nggak ngerti tuh. Di Washington DC, lihat. Bagus. Capitol Hill, ada Tugu Independence, kemudian White House. Bumi bodas. Rumah putih. Nyatu semua. Sistem bagus. Secara sistem. Tapi problemnya, nggak punya value. Nggak punya nilai bimbingan secara personal.
Jadi secara sistemnya disiplin bagus, ya. Secara sistemnya rapi, kompak, akses cepat. Tapi semua sistem itu tidak bisa diberikan secara maksimal pada setiap orangnya. Bahasa kerennya tidak mampu dipersonifikasi kepada setiap orangnya. Orang Amerika mau mabuk, mabuk silahkan asal tidak ganggu sistem. Mau narkoba silahkan asal tidak ganggu sistem. Mau punya senjata silahkan asal tidak ganggu sistem. Setiap orangnya rapuh, sistemnya kokoh. Kita tidak. Orang tua kita sudah berpikir dari sejak masa lalu. Boleh berketuhanan yang Maha Esa, tapi takwanya mesti hadir dalam nafas-nafas setiap anak bangsa sampai ke aspek-aspek yang penting dalam gatra bernegara. Perhatikan baik-baik ini. Lihat sini. Ketuhanan yang Maha Esa, nilainya disebut apa tadi? Takwa. Negara ini, catat, bukan negara agama, tapi nafas kehidupan berbangsa bernegaranya, nafas-nafas beragama. Orang tua kita meletakkan takwa di setiap dasar-dasar berkehidupan. Ini saya lihat ada adik-adik yang masih belajar sampai tingkat kampus. Coba Anda buka Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Mau nulis skripsi, mau nggak pakai skripsi, baca tuh. Silakan lihat pasal menimbang, poin B, nomor 2. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia. Bawa ke TNI, Sabta Marga ada 7. Jadi TNI itu jadi tentara baru nomor 4. Nomor 1, kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. Nomor 2-nya baru jadi patriot. Nomor 3 jadi ksatria. Kapan jadi ksatria? Sabta Marga nomor 3. Kami, ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Betul? Baru yang keempat jadi tentara. Ini ada polisi, Tribrata nomor 1 apa? Kami, polisi Indonesia, yang berbakti pada nusa dan bangsa dengan meningkatkan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa. Tribrata nomor 1. Dibawa ke polisi, ada takwa. Dibawa ke tentara, ada takwa. Dibawa ke pendidikan, ada takwa. Kenapa? Karena orang tua kita, pendiri negeri ini yang berjuang dengan darah, keringat, air mata, merah, putih. Merah dengan darahnya, putih dengan kafannya, dengan keringatnya, dengan tenaganya, dengan pikirannya. Ingin menjadikan yang pertama semua anak bangsa ini, anak-anak pejuang ini, sebelum pintar, sebelum hebat, ingin baik dulu. Sebab kalau pintar tidak baik, celaka. Unggul tidak baik, celaka. Coba lihat sekarang, yang pintar kan banyak. Tapi karena kurang baik, takwanya tidak hidup, kepintarannya dipakai untuk berbuat yang tidak baik. Saya tanya, yang korupsi itu yang pintar atau yang bodoh? Yang pintar atau yang bodoh? Yang baik atau yang tidak baik? Itulah sebab yang diinginkan. Baik dulu, pintar kemudian. Baik dulu, maju kemudian. Sebab kemajuan dan kepintaran yang tidak didukung dengan nilai-nilai kebaikan tidak akan pernah menjadi pondasi yang kuat bagi satu negeri. Maaf, ini saya tanya nih sebelah sana. Kalau benar jawaban saya kasih hadiah nih. Kenal Firaun nggak? Huh? Pertanyaannya bukan itu. Bukan itu. Saya cuma tanya dulu gitu ya. Alhamdulillah kompak jawabannya. Enggak, itu bagus. Saya ke Bengkalis. Kenal Firaun? Kenal. Kaget saya. Hampir saya pulang. Siapa ini? Kalau dijawab kenal, saya pulang juga tuh. Tuh Firaun. Maju enggak? Unggul enggak? Buktinya masih ada sampai sekarang. Piramid ada, Sphinx ada,
Tentaranya diabadikan yang terkuat, panglimanya dahsyat, Haman. Kekuatan baru dengar namanya aja udah ciut musuh. Ciut. Haman nih. Ciut. Nggak jadi. Arsiteknya luar biasa. Pemikirnya unggul. Tapi apa yang terjadi? Jatuh tenggelam di lautan, diabadikan muminya sampai sekarang. Untuk dilihat. Kalau ingin maju, kokoh, dikenang, dahsyat sampai ke depan, bukan cuma kepintaran dan kemajuan, tapi asas kebaikan yang pertama. Firaun tuh yang kurang cuma satu, kurang baik. Itu aja. Yang kurang cuma satu, kurang apa? Lihat orang, dahsyat, kejamnya luar biasa. Tuh maaf ya Pak ya, maaf aja nih. Kalau Bapak hidup zaman Firaun, nggak enaknya luar biasa. Saya nggak suka dengan model rambutnya tuh. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Gitu. Bukan nyuruh-nyukur mas. Pisahkan badannya Firaun. Makanya Nabi Musa itu sebelum datang, itu apa bahasa Rusianya tuh? Ngadeg-deg. Karena merasa nih pasti belum datang udah dibentak nih. Problemnya bukan itu. Musa kan tangguh, kuat. Itu malaikat maut nyamar, dikepret dikit keluar matanya. Saking kuatnya. Musa. Tapi maksudnya begini. Khawatir ketika Firaun keluar kata-kata kasarnya. Nabi kan namanya Nabi berdoa langsung kabul. Wah Firaun nih. Bosan sih Allah lihatnya, matiin aja sekarang. Mati. Cuma kita nggak bisa belajar kan. Maka selevel Nabi Musa pun sebelum berangkat doa dulu. Ya, ini khusus doa untuk menghadapi komandan-komandan yang mengerikan. Kalau mau datang, wah udah ngedeg-deg duluan. Baca doa ini. Rabbi shrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Tapi jangan bayangkan komandan Firaun ini, jangan. Jadi doa itu kalau dia umum bisa dipakai dimanapun, lihat suasananya, tidak harus kepada tokohnya. Apa kaidah? Kaidah dalam asbabun nuzulnya? Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Asas pertama. Yuk implementasikan. Tadi aspek TNI sudah. Ini kebetulan alhamdulillah 061. Masjidnya di sana. Maka lihat komandan jadi imam. Alhamdulillah beliau juga sudah rajin nih belajar baca Quran. Tertinggal saya tes saja. Kapan lagi kita punya komandan jadi imam kan? Yuk saya coba tanya. Imam itu mungkin nggak jadi imam kalau nggak ada makmumnya? Rapatkan saf barisan belakang kosong. Kan nggak mungkin. Pasti ada makmum kan? Coba lihat. Izin komandan. Kenapa imam sebelum sholat itu mesti nengok ke belakang? Ini takwa nih. Dan itu bukan formalitas. Nengok, istau. Makmum jawab, tahu. Itu fikihnya nggak begitu. Lihat makmumnya siapa. Allahu Akbar. Ini ada orang datang, lihat. Ini sebelum rapatkan luruskan. Ternyata dilihat yang sholat siapa. Oh, ini nggak bisa berdiri lama karena kaki cedera. Oh, ini wajahnya wajah orang transit. Nggak pantas dibacakan ayat panjang-panjang. Oh, 1 sampai 3 wajahnya terlihat cool. Sehingga dicari surat yang cool-cool. Gampang. Jadi nggak sembarangan. Nggak boleh seorang imam walaupun hafal Al-Baqarah tapi makmum tak sanggup menahan itu, nggak boleh baca Al-Baqarah. Mu'adz bin Jabal keren jadi imam zaman Nabi nih, hadis sahih. Baca Al-Baqarah pas Isya. Betul. Nengok ke belakang pas salam, makmum kosong. Jadi kejadian begitu bukan di Bogor aja.
Dulu juga ada. Nengok kosong. Muaz komen pertama. Biasanya kalau kita sahabat sudah komen, kita tinggal like, share, and subscribe. Nah ini tidak di-subscribe waktu itu. Kata Muaz begini, munafik nih masyarakat katanya. Karena ciri orang munafik salah satunya itu malas sholat isya. Udah nggak usah lihat kanan kiri, sini aja. Nafik nih katanya. Kedengaran nyampe, nggak terima mereka. Kami nggak terima katanya. Anda yang kepanjangan bacanya. Itu sahabat Nabi itu. Bijak dua-duanya. Kita tahkim, minta petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat sama Nabi, ngadu. Ya Rasulullah, nggak terima. Kami dibilang munafik. Kata Muaz, emang munafik ya Nabi katanya. Udah tenang. Ini indahnya Nabi. Tidak menyalahkan, tidak mencela, tidak partisan. Nabi di tengah bertanya, Muaz, kenapa? Ya Rasulullah, munafik nih, salat isya malas-malas. Saya atur pertama banyak, begitu saya salam kosong. Kalian kenapa? Ya Rasulullah, kami menolak disebut munafik. Ini Muaz kebangetan. Kami baru pulang dari tani. Kerja masih capek, keringat masih ngucur. Baru bersih-bersih, dia mainnya bakorohan. Nggak kuat ya Nabi. Nggak kuat. Nabi tanya lagi, ya Muaz, kenapa engkau bacanya Al-Baqarah? Ya Rasulullah, saya kan niru Anda. Muaz gak mau kalah. Saya pernah sholat di belakang Rasulullah. Rasulullah baca Al-Baqarah, saya ikutin. Apa kata Nabi? Muaz, saat saya jadi imam, makmumnya kamu. Tapi saat kamu jadi imam, makmumnya itu, yang kul-kul itu. Yang wajahnya ikhlas-ikhlas. Penting dilihat. Apa implementasi hariannya? Seorang pemimpin yang hebat, dia tahu keadaan makmumnya. Komandan bukan hanya jadi danrem di institusinya. HUT ke-74 ini jadi imam yang baik. Lihat prajurit di belakangnya. Mungkin tidak semua bisa datang malam hari ini. Mungkin ada yang sakit. Ada yang kesulitan untuk anaknya biaya sekolah. Ada yang sebagian rumah-rumahnya masih bocor gentengnya. Maka tidak hanya menjadi imam spiritnya, sholat ke depan langsung. Bahasa Ukrainanya terleng ke depan dibaca. Lihat ke belakang. Tidak mungkin korem ini menjadi korem yang kuat. Kalau tidak ada sokongan dari semua prajurit yang dilihat dengan baik oleh komandannya. Spirit pertama. Itu tepuk tangan tuh apa maksudnya itu? Ya. Biasanya di Bogor kan cuma 2 tuh. Kalau nggak ada merpati, ada bekas huut tuh. Baik, balik. Paham? Baik. Lihat. Selesai baru. Tata saf. Rapatkan, luruskan. Nah ini penting juga saya sampaikan. Di Islam itu, ada yang harus pakai bahasa Arab yang mutlak nggak boleh dirubah. Ada yang boleh pakai bahasa kita. Quran mesti bahasa Arab. Bahasa Arabnya pun bahasa Arab Quran, nggak boleh dirubah-rubah. Walaupun ada terjemahan yang disebut ngaji itu kalau baca Quran berbahasa Arabnya. Dan kalau diterjemahkan, dibilang terjemahannya bagus, enak, tapi nggak bisa disebut sebagai bagian dari yang pokok. Kadang-kadang jadi nggak nyaman. Contoh, ada di Quran surah kedua, surah apa namanya? Al-Baqarah. Artinya apa? Sapi betina. Yang keempat surah apa namanya, Bu? An-Nisa. Artinya perempuan-perempuan. Ada surat namanya An-Naml, surah 27. Artinya semut. Itu disebut An-Naml, enak. Al-Baqarah, enak. Tapi kalau Anda ditanya misalnya, Pak Wali Kota pas baru datang. Kemarin ya. Dari mana Bapak terlambat tadi?
Misal contoh. Saya tadi mengejar ke sini kejebak macet, tapi alhamdulillah di jalan saya masih sempat murojaah. Surat apa, Pak? Sapi betina. Gak enak. Oh, saya juga tadi baca kata Pak Danrem. Surat apa Pak Danrem? Surat semut. Gak enak. Itu mutlak Al-Baqarah, An-Naml. Kalaupun dibaca, tetap melodinya, iramanya pakai irama tajwid. Makanya satu-satunya bacaan di muka bumi yang ada irama khusus cuma Quran, dan itu tertata dengan tajwid. Indahnya begitu belajar tajwid, Anda tidak harus meniru irama-irama siapapun, akan keluar khas suara Anda sendiri. Itu indahnya Quran. Makanya tidak perlu aneh-aneh. Di zaman jahiliyah itu ada 16 rumus musik. Disebut bahar. Satu rumus tawilun lahudun al-bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilu. Ada rajas, mustaf'ilun. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdul muqali. فأنت يا سيد لي وسيدي ومولدي فكم تيمني غزيل أقيقلي قطفته من فعل هذا الرجل فقال لا فقد غدا مهرولي وولولت ولي ويللي فقلت لا تولولي فبين اللؤلؤ لي قالت له هنا كذا إن الودد ظلمك لي كهتا كقيل لي طبطب لي. Coba ulangi. Sudah ada. Madi mufa'alatun fa'ilatun jadi irama. Tala'al badru al min thani. Oh, sudah. Nah, sampai situ itu asalnya iramanya irama qasidah di musik. Tapi saya belum pernah temukan ada sahabat baca Quran misal surat Wadduha pakai irama madid yang tola al-badru. Wadduha wal-laili idza saja, bubar jamaah. Datang ke Bogor dan rem coba-coba Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Repot. Tapi dan kita soleh insya Allah. Paham. Takbir. Masih ada waktu ini? Sampai jam berapa kita? Saya jam 9 pulang, Anda silakan sampai subuh. Nyambung. Itu takwa yang pertama, spirit sholat. Lihat saf, rapatkan. Oh ini kasih rem, ini belum rapi nih. Ini mitigasi. Kodim sekian, wilayahnya mana saja, dari Sukabumi terus sampai ke Bogor dicek. Rapatkan yang ini, luruskan yang ini yang belum tegak. Oh ini ada yang kena gempa di Cianjur, posisikan, jangan sampai ada anggaran yang bocor, masukkan. Ini yang belum dibangun, ini yang belum dirapikan, masuk. Itu rapatkan, luruskan. Di dalam dicek, lapangan dicek, tuntas kerjanya, tinggal mulai. Allah. Kalau imam tegak, makmum tegak. Ikut komando. Jangan dan remnya ruku, makmumnya sujud. Dan remnya ruku, dandim semua ruku. Dan rem i'tidal, dandim i'tidal. Itulah salat. Itulah 061. Itulah as-saf. Beres TNI-nya, beres Polri-nya, masyarakatnya. Dan remnya udah bagus ngimamin, masyarakatnya belum tuntas. Begitu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, bid'ah nih imam. Harusnya sir. Nah, di sini poinnya. Yuk masuk ke hadisnya. Jadi saya mau bacakan satu hadis. Tapi kita perjanjian dulu ya. Ini rahasia di antara kita saja. Sepakat? Jangan dibagi keluar. Catat. Hadisnya di Sunan Abu Daud. Nomor hadis 4607.
yang meriwayatkan namanya sahabat Al-Irbad bin Sariyah, yang mengonfirmasi dua orang namanya Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujur bin Hujur. Fokus baik-baik. Satu kali sepeninggal Nabi, dua orang tokoh mulia, orang hebat, orang soleh, menjunjungi seorang sahabat yang masih hidup di era itu sedang sakit. Lalu dikatakan, diabadikan dalam hadis ini, Atainal Irbad bin Sariyah. Kami datang kepada sahabat mulia Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah ini saking istimewanya, pernah ada ayat Quran turun At-Taubah ayat 92 karena beliau. Begitu datang, lihat kalimatnya. Atainaka zairina aidina muqtabisin. Wahai sahabat mulia, kami datang ke sini untuk berkunjung. Silaturahim. Aidin, kami pun tahu dengar Anda kurang sehat. Kami mau jenguk. Tuh. Pertalian silaturahim yang diikat lillah karena nilai takwa. Dia tidak akan melihat siapa orangnya. Mau keadaan sehat, mau sakit, datang. Mau punya jabatan, tak punya jabatan, datang. Punya materi, tak punya materi, datang. Itulah koneksi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau Anda berteman, berkunjung hanya karena jabatan, beliau masih wali kota, banyak dikunjungi. Begitu tidak ada jabatannya, hilang. Berarti belum selesai ketuhanan yang Maha Esanya. Beliau masih danrem, banyak merapat, karangan bunga, ini segala rupa. Begitu selesai, hilang. Berarti belum selesai ketuhanan yang Maha Esanya. Orang soleh di masa lalu mengajarkan, sehat datang, sakit kunjungi. Muqtabisin, tapi mohon izin bukan pengen sekedar jenguk. Bisa nggak dapat informasi yang dari Nabi untuk kami belajar? Indahnya sahabat, indahnya orang-orang soleh, dalam sehat dan sakitnya masih bisa memberikan petua kebaikan. Ulama itu begitu. Ukuran ulama begitu. Disebut dengan istilah air. Jadi ada jenis ulama-ulama itu, ada 4 jenis air. Sekarang rata-rata 3. Satu seperti air hujan yang masih sehat datang kemanapun. Hujan itu bukan cuma mawar yang diberikan percikannya. Rumput pun dapat. Semua dapat. Ada ulama yang demikian hatinya bersih. Siapa yang ngundang datang tadi undang memberikan pencerahan. Ada kedua seperti ulama mata air, gak bisa datang tapi memancar. Sakit orang masih banyak datang, masih ngajar. Kadang Masya Allah ada yang masih diinfus, masih ngajar. Ketiga ada ulama air pam. Yang kalau meterannya gak jalan, gak keluar ilmunya. Itu yang repot tuh. Ya. Balik lagi. Lalu ketika ditanyakan apa infonya, ini poinnya. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Al-Irbad, satu kali kami berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jadi imam. Thumma aqbala alaina. Begitu tuntas salat, beliau menghadap kepada kami. Perhatikan kalimatnya. Fawa'adhana maw'idhatan balighah. Lantas beliau memberikan nasihat yang penting untuk kami. Saking pentingnya kami merasakan ini nasihat perpisahan untuk kami semua. Ternyata kelak nasihat Nabi itu adalah nasihat penutup dari kehidupan beliau di alam dunia ini. Yang setelah itu tidak lama beliau meninggalkan dunia yang fana ini. Perhatikan kalimat Nabi sebelum Nabi wafat. Usikum bitaqwallah. Saya nasihatkan kepada kalian, hei umatku, dari kalangan yang hadir satu sahabat sampai dengan kehidupan berakhir. Kita yang masih mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, dengarkan nasihat ini. Kata Nabi, usikum, saya nasihatkan kalian semua bitaqwallah, untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wat ta'ati, dan dengar serta patuh pada nilai-nilai kebaikan. Wa in abdan habasyiyah
Jika ada komandan Anda, pemimpin Anda, patuhi dengan cara yang baik-baik. Nanti muncullah pilar kedua di hadis Muslim nomor hadis 1855 dari sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda ingin negerinya makmur, ini kota Bogor misalnya pengen makmur, pengen sempurna toleransinya, pengen rekat hubungannya, pengen sukses, terbina sejahtera masyarakatnya, maka apa yang pertama kata Nabi? Tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pemimpin dengan rakyatnya harus saling kompak, mencintai dan saling mendoakan. Saling doakan. Dengan doa itu akan dilembutkan hatinya. Dalam sujud-sujud Anda mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kesehatan. Berikan kemudian petunjuk untuk bersikap adil. Berikan petunjuk untuk kemudahan dalam bekerja, beraktivitas. Pemimpin pun berdoa. Kalau sudah sama-sama saling mendoakan, saling mencintai, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu tidak mudah. Apa kata Nabi? Lihat kalimatnya. Man ya'ish minkum ba'di. Tapi ingat kata Nabi, orang yang hidup setelah aku wafat. Ini saya tanya nih. Orang yang hidup setelah aku wafat kata Nabi. Menurut Bapak Ibu, kita termasuk tidak di situ? Masuk tidak? Jawab yang kencang, masuk tidak? Berarti hadis ini untuk kita. Siapa yang hidup setelah saya, fasayara fihi ikhtilafan katsira. Maka di antara umatku yang hidup setelah saya akan banyak melihat perselisihan dan pertentangan. Kata Nabi, setelah saya meninggal, nanti umatku akan melihat banyak perselisihan. Pertentangan. Karena dagang berselisih. Tuh angkot tadi balapan penumpang udah berselisih tuh. Kot ijo pak, kan? Woi sian waing eta, oh naing. Itu kumasia weh, kumasia tuh. Keluar semua tuh. Bertentangan. Karena bisnis, dari beda pandangan, ada potensi menyingkirkan, menyungkurkan, berbuat yang tidak pantas. Karena jabatan, persaingan, beda pendapat, lupa dengan teman. Kejar materi, nggak lihat teman-teman seangkatan, nggak lihat bawahan, nggak lihat atasan. Nah yang paling menarik, apa hubungan dengan masyarakat? Yang paling aneh itu sekarang Pak Ibu. Ini yang paling aneh nih. Urusan ibadah pun ada pertentangan. Dan yang paling ironis kadang-kadang, dibawa sekarang lebih banyak ke media sosial, nanti ada hadis lain. Kata Nabi, akan hidup di masa umatku, teknologi begitu cepat, taqarrubul aswaq, pasar mudah diakses. Yang tadinya ibu naik angkot ke pasar belanja, sekarang klik handphone datang. Itu hadisnya ada. Taqarrubuz zaman, waktu semakin cepat. Kata Nabi, setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak kilatan, cepat sekali. Di masa itulah yantashirul kadzib tantashirul fitan. Banyak manipulasinya, banyak bohongnya, banyak tipu-tipunya, banyak perselisihannya. Yang pasang status si A, yang ribut, yang komen. Nah yang ironi kadang-kadang masalah untuk ibadah pun itu bisa karena tak paham berselisih. Ini saya bocorkan satu nih. Saya di Bekasi. Bu. Di sini alhamdulillah ya. Di Riau, Bu, ye. Kayaknya enak banget kalau Bogor kumpul sama Riau. Bu, ya, ye, gitu ya. Itu satu kali ini kisah nyata pulang. Di Bekasi ada suami istri. Itu karena beda pendapat, tidak tegur sapa semalaman. Masalahnya bukan masalah ekonomi. Sederhana. Suami pulang kantor karena macet. Ya, macet. Nyampe rumah nggak sempat jamaah di masjid, sholat sendiri.
Begitu sholat, istri qadarullah lihat. Dia i'tidal sami Allah liman hamidah. Begitu sujud, sujud yang turun lutut duluan. Istri lihat. Salah nih suami. Itu begitu salam tanpa muqaddimah. Tanpa muqaddimah. Papa sholatnya salah. Waduh. Ini saya mau tanya sebentar. Bu, yang pemimpin di rumah tangga siapa? Bapak, suami. Apa ciri khas pemimpin? Cuman satu ciri khasnya. Tidak ingin dipimpin. Tidak ingin menerima masukan, tidak menerima saran. Jadi kalau ibu masuknya tanpa muqaddimah, Bapak salah. Defense. Emang kenapa? Ini kisah nyata. Harusnya nggak pakai lutut dulu sujudnya, telapak tangan dulu. Suami balas, mama yang nggak baca hadisnya. Itu padahal dua-duanya nggak baca. Dua-duanya nggak baca. Satu ngaji di Ustadz A, yang dua ngaji di Ustadz B. Ketemu itu malamnya nggak tegur sapa. Tidur kasur-kasur yang sama, bantal-bantal yang sama, cuman bahasa Jepangnya patonggong-tonggong. Nggak sapaan, besoknya memutuskan ketemu saya. Begitu ketemu datang, kenapa Pak Bu masih cemberutan? Ini suami saya bid'ah Ustadz. Oh, bid'ah. Bukannya Hasan suami ibu. Bid'ah. Kenapa saya bilang? Ini sholatnya sujud, lutut dulu. Harusnya kan betul ya Ustadz, telapak tangan dulu. Saya senyum. Kok Ustadz senyum? Ya tunggu dulu. Bu, Pak, masalah Bapak Ibu di kitab yang sama. Suami langsung nimpali, dengerin tuh mah, katanya. Iya. Kitab yang sama. Sunan Abu Daud, saya bilang. Ini yang pakai lutut Bapak, riwayat Wa'il bin Hujur. Nomor hadis 838 nih kanan bawah. Yang ibu itu riwayat Abu Hurairah. Nomor hadis 840. Cuman beda 2 nomor. Niki di atas. Oh begitu. Enggak, tar dulu saya bilang kan. Nah, saya terangkan. Yang Wa'il pakai lutut. Kenapa riwayat pakai lutut? Wa'il itu masuk Islam lebih dulu dibandingkan dengan Abu Hurairah. Wa'il saat masuk Islam, nabinya masih kuat. Masih ikut perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud. Kuat. Tapi Abu Hurairah masuk Islam, itu 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi wafat usia kurang lebih 63 tahun. Kalau ada orang sudah usia 60 tahun, biasanya penyakit klasiknya apa? Lutut bermasalah. Karena itu hadis-hadis dalam usia Nabi 60 tahun ke atas, Nabi sering sholatnya nyender ke tiang, kadang pakai tongkat, karena lututnya bermasalah. Abu Hurairah masuk Islam di era Nabi sedang punya masalah di lutut. Maka melihatlah Nabi ketika sujud pakai telapak tangan. Nah tapi Bu, Pak, kesimpulannya bukan karena muda dan tua. Jangan Anda simpulkan kalau ada anak muda sujud pakai telapak tangan dulu, tua tuh. Ini tidak. Bukan itu kesimpulannya. Kalau Anda bisa pakai lutut, silahkan pakai lutut. Lutut bermasalah, pakai telapak tangan. Jadi pakai telapak tangan benar, pakai lutut benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Duh. Kenapa gara-gara kunut jadi terpecah belah? Allahumma hdina fi man hadait. Bid'ah. Kenapa masjidnya kosong? Yang kunut ada dalilnya, yang tidak kunut ada dalilnya, yang tidak ada dalilnya, yang salah yang tidak sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. NU nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muhammadiyah. Padahal saat hadis itu turun, NU belum lahir, Muhammadiyah belum keluar. 70 hadis, 4 cara.
Yang jahar ada, yang sir ada, yang tidak dibaca sama sekali ada. Yang hebat riwayat Abu Hurairah, dibaca rakaat pertama keras, rakaat kedua tidak dibaca sama sekali. Seperti Syekh Sudes pernah praktekkan di Istiqlal waktu itu. 4 cara. Ulama kita kumpulkan, nyebar, ngajar. Kan ngajar nggak mungkin kumpulkan keempat-empatnya. Imam Syafi'i pilih 1 yang jahar. Imam Malik, Imam Abu Hanifah pilih yang nggak pakai bismillah. Imam Ahmad tengah-tengah disirkan. Tiba-tiba datang Imam Asep misalnya. Bogor. Saya ingin kumpulkan semua sunnah Nabi. Mimamin Masjid Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Mesti dipilih salah satu. Keempat-empatnya disebut manhaj. Pilih salah satu disebut madhab. Madhaba ilaihi. Sehingga ketika dipilih Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini sanad ilmunya. Dibaca dalam kondisi sekian, keadaannya demikian. Silahkan pilih. Imam Syafi'i pilih itu. Imam Malik, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pilih riwayat asal. Nasabnya ini, ilmunya ini. Imam Ahmad bin Hanbal. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, silent. Kalau silent, ingat para imam, nggak usah ditempelin ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar namanya Joni. Sir itu pelan aja. Kita yang dengar. Ya, nggak usah publikasi, namanya sir rahasia, kita yang dengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu yang dimaksud fa'alaikum bisunnati. Kalau terjadi perselisihan, kembali ke sunnahku belajar. Sehingga nggak salah kesimpulan. Saya di Mekah tahun 2010 ditugaskan pemerintah jadi petugas haji bi'tsah. Menerima jemaah haji pertama, datang pertama ke Mekah, tugas saya pas Isya, imam saya Sudes istau siap, Allahu Akbar. Itu komen pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komen jemaah samping saya pertama, betul saya ingat, iki imamnya Muhammadiyah ya katanya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Maka saya menginginkan HUT Korem 061 itu insya Allah menyatukan kita semua dalam kebaikan. Beda pendapat, lihat sanad ilmunya. Beda pendapatan, ya terima itu nasib. Belajar. Kitabnya baca lagi, bahas lagi. Kalau masyarakatnya kompak, akur, ilmunya, ngajinya dengan benar, guru-guru kita doakan sehat-sehat. Insya Allah semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikirim pesan dari Bogor ini malam hari ini. Insya Allah semuanya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disejahterakan dalam kebaikan. Baik. Itu 2 pilar. Tenang, kita kan sampai subuh masih ada 2 lagi. Belum selesai. Belum selesai. Pak Wali masih ada waktu kan? Insya Allah. Alhamdulillah. Lihat baik-baik. 3. Ekonominya harus stabil. Ekonominya alladzi at'amahu min ju. Jangan biarkan rakyat lapar apa? Itu kata Quran. Pintar baik tapi lapar bahaya. Jangan biarkan rakyat lapar. Maka apa yang harus dilakukan? Hadis lain. Persaudarakan masyarakat itu biar pemerintah pun tidak terlampau terbebani dengan APBN dan APBD-nya. Itulah yang dilakukan Nabi saat pertama kali datang ke Yathrib. Akha bainal muhajirin wal ansar. Sekarang kan zamannya aplikasi digital. Bikin aplikasi pembayarannya. Apa aplikasinya? Contoh Bogor nih, aplikasi
untuk Bogor Tegar Beriman misalnya. Atau Bogor Bercahaya, misal. Bikin. Apa yang dimasukkan ke situ? Database warganya. UMKM-nya masukkan ke situ. Yang jualan beras siapa? Yang jualan pakaian siapa? Yang jualan sayuran siapa? Persaudarakan. Lalu kalau mau cari menghidupkan, jangan beli ke yang lain. Pakai aplikasinya di situ. Orang Bogor, beli ke Bogor lagi. Nggak ada di Bogor, baru keluar. Lalu zakat infak sodakohnya, masukkan ke situ lagi. Bikin sistem. Jadikan setiap spot-spotnya diantaranya masjid misalnya. Lalu masukkan di dalamnya tukang ojek-ojek sekitaran Bogor. Aplikasinya bikin lokal. Di mana fingerprintnya? Di masjid. Masukkan formulasi zakat infak sodako jadi sembako. Jadi dia nggak mikir lagi tiap bulan. Untuk ke rumahnya sudah ada. Yang jualannya disupport. ASN diwajibkan oleh wali kota. Pakai ojek yang itu. Aplikasinya ke situ. Kalau mau CSR dibagi ke sini. Tempatnya begini. Ada rumah rubuh. Tinggal upload saja. Rumah si fulan rubuh. Siapa yang mau bantu? Saya yakin. Masa enggak sih jutaan orang gak ada yang peduli? Gak harus pakai anggaran. Itu hadis. Itu hadis. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Ini konflik Aus dengan Khazraj. Nabi tidak masuk memperlebar konflik. Didamaikan, dipersaudarakan. Jadi saudara, 600 tahun yang konflik hilang, selesai. Mau maju tidak? Mau makmur tidak? Kalau mau makmur mesti akur. Siap? Siap? Takbir. Yang terakhir, yang keempat, wa amanahum min khauf. Saya ulangi, wa amanahum min. TNI-nya, Polri-nya mesti kuat. Supaya keamanan, ketentraman itu terasakan dan kita nggak gelisah menjalani kehidupan di sekitaran tempat kita ini. Stabil ekonomi, tapi keamanan kacau. Repot. Pencuri, penjamret, pembegal, belangsakan, belusukan di mana-mana, susah. Wa amanahum min khauf. Maka itulah yang disebut dengan manunggal bersama rakyat. Nyambung semua. Maka diperhatikan, yang praktekkan hadis itu, ayat itu siapa? Orang tua kita dulu. Di TNI dulu berjuang. Sejak dipimpin oleh Panglima Besar Sudirman. Siapa beliau itu? Guru SD di Muhammadiyah. Guru SD. Datang beliau dengan semangatnya, spiritnya. Saya masih bisa turunkan Pak zikir-zikirnya itu. Masih ada. Dengan sebagian dari bagian tubuh lemahnya masih gerilya itu. Itu kan mempraktekkan isi hadis. Disusun kurikulumnya oleh Jenderal Besar Nasution yang pelajari di Australia, Pak. Kita punya itu. Tapi yang dahsyat itu bukan itu. Yang biayai siapa? Dulu TNI kalau keliling-keliling sedang berjuang, siapa yang menyiapkan makanannya? Datang ke desa A, makanan sudah siap. Disambut masyarakat, disiapkan. Tapi jangan lupa, Syarikat Dagang Islam Kiai Haji Samanhudi mendirikannya. Yang kaya-kayanya support. Sehingga yang berjuang, yang pakai seragam ini, sudah nggak berpikir di rumah lagi. Nggak boleh mikirkan rumah bocor. Nggak boleh mikirkan bagaimana istri melahirkan. Mesti tenang. Bagaimana bisa berjuang menjaga ketahanan kalau nggak tenang? Kalau memang dari atas belum cukup, kita yang kompak dukung. Dukung. Support. Yang pengusaha-pengusaha kumpul. Masa iya sebogor nggak ada pengusaha sama sekali? Duduk bareng-bareng. Kumpul dengan pimpinannya. Kumpul dengan bagiannya. Bareng-bareng kita dudukan. Semua bersama membangun wilayah Bogor. Membangun wilayah Sukabumi. Membangun wilayah Cianjur. Membangun wilayah Indonesia yang kita cintai ini. Kalau sudah spiritnya takwa, itu luar biasa. Wali kotanya sholat, datang tiba-tiba orang mau nyogok. Pak, ada proyek nih Pak. Itu izin Pak, fee-nya 15 miliar. Maka Pak Wali Kota mengatakan, maaf ya, jari saya jari tahiyat, gak akan pernah dipakai maksiat. Tapi Pak Bima Arya, ada berita baru, fee-nya nambah Pak, 150 miliar. Tunggu sebentar, saya istikharah dulu.
Boleh istighfar, Pak. Ya. Terakhir, jangan jauh dari ulama. Saya ulang, jangan jauh dari umara, dekat dengan ulama. TNI dekat dengan ulama. Polisi kita dekat dengan ulama. Dan saya juga pesan pada teman-teman ulama, jadilah ulama yang rabbaniyin seperti amanat Al-Quran dan Rasulullah SAW. Menyatukan, bukan memisahkan. Mencerahkan, bukan mendalamkan kepada konflik. Kita cerahkan masyarakat kita sehingga berkemajuan, kita satukan sehingga tidak terpecah belah, dan kita jaga nilai kebaikan ini sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu punya waktu yang luang, tempatnya luas juga untuk etikaf di sini. Tapi saya masih punya kegiatan juga besok hari. Dari mulai pagi, insya Allah kalau ada yang ke Tanah Kusir, besok saya ada di Tanah Kusir, jam 7:30 insya Allah. Bapak Ibu silahkan kalau berniat ke tempat pengajian ada, makam juga ada di situ. Ya, kita sambungkan, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi pertama, terima kasih Persit. Ibu-ibu Persit, terima kasih. Pengorbanan yang tidak nampak tapi terlihat hasilnya. Malam ini seragamnya merah putih. Mudah-mudahan masuk seragam itu dengan baik ke surga insya Allah. Ya. Nanti ada surah ke-39 ayat 73, ada orang rombongan ke surga. Dan di antara mereka ada yang berseragam. Ya, kadang-kadang ibu-ibu ini unik, tanya pada suaminya, "Pak, bagus mana ya? Putih apa merah?" Kata suaminya, "Kayaknya putih deh." Kata istrinya, kayaknya merah deh." Ya, nanya tapi punya jawaban. Begitu keluar, hijau. Udah, kita doa yuk. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami bersyukur berbahagia atas nikmat 74 tahun dari Korem 61 ini, ya Allah, yang telah Engkau berikan keteguhan, ketetapan, kekuatan sampai kami hadir sampai dengan detik malam hari ini. Nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersalawat dengan bermohon syafaat dan kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah SAW. Bahagiakan kami ya Allah untuk berjumpa dengan Rasulullah di akhirat kelak dalam naungan surgamu. Ya Rabbana la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah, bila ada di antara kami yang datang di malam hari ini membawa dosa, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah gugurkan dan hapuskan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami ya Allah yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah diuji dengan penyakit, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya arhamar rahimin, tubna ilaika taubatan nasuha fi hadhihi al-lailah. Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta wawiluha wa maulaha wa tub ya Allah kullal 'asat fi hadhihi al-lailah mubarakah taubatan nasuha. Ya Allah, di antara kami yang datang boleh jadi ada pelaku maksiat yang malam ini Engkau izinkan untuk datang dan mendengar untuk bertobat. Mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini dan wafat kecuali ia telah bertobat dan Engkau terima taubatnya. Sentuh hatinya untuk menjadi lebih baik ya Arhamar Rahimin. Alif baina qulubina liyattahid fi rayatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mohon sentuh jiwa-jiwa kami, rakyat, masyarakat, bangsa Indonesia untuk bersatu dalam kebaikan. Jannibna minat tafruqah, jauhkan kami dari perpecahan ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik ya Allah kulal askar fi hadil qaram ya Allah. Barakatan mubarakatan taman kamilah. Ya Allah, berikan keberkahan sempurna kepada keluarga besar Korem 061 Surya Kencana ya Arhamar Rahimin. Kuatkan mental mereka ya Allah.
Berikan kekuatan fisik bagi mereka ya Allah. Berkahi komandan-komandan yang pernah bertugas di sini ya Arhamar Rahimin. Berkahi keluarganya, sehatkan mereka ya Allah. Dan yang masih bertugas berikan kekuatan untuk menjaga amanah ini dengan baik. Berikan kelancaran, kesehatan, kemuliaan, dan satukan mereka dalam kebaikan. Allahumma hafadh umara'ana waj'alhum udala. Ya Allah, mohon berikan hidayah. Berikan perlindungan dan bimbingan kepada para pemimpin kami. Dari pusat sampai dengan ke daerah. Bimbing mereka agar senantiasa Engkau sehatkan dalam kebaikan ya Allah. Lindungi mereka dari godaan-godaan untuk berbuat maksiat ya Allah. Sadarkan mereka agar tidak menyalahgunakan kekuasaan sehingga memberatkan hisab mereka di hari kiamat ya Rabbal Alamin. Tanamkan kepada kami rasa cinta kepada mereka untuk mendoakan mereka dalam kebaikan. Berkahi mereka, sabarkan mereka, berikan kekuatan kemuliaan pada keluarga mereka ya Rabbal Alamin. Allahumma hafadh ulama'ana wahfadh ulama'ana waj'alhum mukhlasina lakaddin. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami. Sehatkan mereka ya Allah. Luaskan ilmu mereka ya Allah. Sabarkan mereka ya Allah. Berikan keberkahan pada keluarga mereka ya Allah. Dan mohon ya Allah, jaga keikhlasan mereka dalam berdakwah. Berikan kekuatan pada mereka untuk membimbing masyarakat untuk bersatu dalam kebaikan. Mencerahkan umat berkemajuan. Jauhkan kami dari perpecahan ya Arhamar Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih untuk semuanya. Saya mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan aba-aba ya. Kalau saya bilang komando, komando semuanya ya. Komando, 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 takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.